Kacilik wis kenal ninja, nonton sampai subuh ora krasa wayahe tiba. Ngimpi dati Hokage nanging uripan gel, tapi semangatku ora iso dibandel. Ngopi karo headset ngetik story, nulis fanfic nganti lali bengi. Konco padang guyu ibu ngelantur, tapi saiki aku kerja duitku makmur. Terlihat Lin Jijin yang duduk di samping King Han dengan tenang. Saat tekanan yang menindas dari ketua OSIS Johang mereda, Lin Jijin mencatat bahwa meskipun tekanan itu datangnya dari makhluk tingkat lanjut yang terbilang kuat, dari jarak ini, itu bukan ancaman baginya karena dia telah mencapai tingkat 9 manusia biasa. Sementara itu, siswa baru lainnya pulih, mengungkapkan kelegaan bahwa pertunjukan itu hanya berlangsung selama 5 detik. Mereka berkomentar betapa menakutkannya kekuatan makhluk tingkat lanjut. Setelah Johang meninggalkan panggung, Ma Dongji berbicara kepada para siswa. Dia mengumumkan bahwa uji coba siswa baru akan dimulai setelah pertemuan. Aturannya sederhana. Di tengah gimnasium terdapat panggung besar, dan siswa pertama yang bertahan di atasnya sendirian selama lebih dari 1 menit akan dinobatkan sebagai raja baru tahun ini. Dan juga hadiahnya adalah 100 kredit sekolah, 10 kali lebih banyak dari tahun sebelumnya. Di tribun, beberapa siswa senior dengan sombong berkomentar bahwa 10 tempat teratas selalu ditempati oleh kelas jenius mereka, dan tahun ini tidak akan ada bedanya. Ini juga memicu gumaman di antara siswa kelas biasa. Kemudian, sebuah aturan khusus diungkapkan. Jika ada satu siswa dari luar kelas jenius yang masuk 10 besar, semua siswa baru non-jenius akan menerima 1 kredit sekolah. Para siswa menjadi bersemangat saat mereka menghitung bahwa 1 kredit bernilai 10.000 yuan. Mereka menyadari bahwa jika mereka bekerja sama, mereka semua akan mendapatkan keuntungan. Memanfaatkan kesempatan itu, Jack Kecil naik ke atas panggung dan mengambil mikrofon dengan paksa. Dia memperkenalkan dirinya dan mengingatkan semua orang bahwa teman sekelasnya, yaitu Lin Jijin, adalah peraih nilai tertinggi di provinsi dan yang terkuat di antara siswa biasa. Dia mengusulkan agar semua siswa biasa bergabung untuk menyerang kelas jenius, membuka jalan untuk membantu Lin Jijin mengamankan posisi 10 besar. Tiba-tiba, semua mata tertuju pada Lin Jijin yang tetap duduk dengan tenang. Karena terinspirasi, para siswa biasa bangkit dengan tekad, meneriakkan dukungan mereka dan bersumpah untuk membuka jalan bagi Lin Jijin. Sementara itu, sekelompok dosen termasuk Liu Chuanwu, Ma Dongji, dan Ma Jenny mengamati dari kejauhan. Liu Chuanwu berkomentar kepada Johang bahwa dia terlalu picik dengan tingkahnya sebelumnya. Namun Ma Jenny menyelanya. Dia bertanya kepada Liu Chuanwu apakah perlu melampiaskan amarahnya pada adik laki-laki Tiancheng hanya karena Wu Tiancheng pernah mengalahkannya. Dia menambahkan dengan sinis bahwa dalam bersikap picik, tidak ada seorang pun di kampus yang dapat dibandingkan dengan Liu Chuanwu. Liu Chuanwu dengan tenang menjawab bahwa sikap piciknya hanya ditujukan kepada orang yang bersangkutan dan bukan keluarganya. Liu Chuanwu mengejek Ma Jenny dengan bertanya, apakah dia mendengar bahwa putrinya berprestasi luar biasa dalam ujian masuknya. Ma Jenny menjawab, putriku adalah peraih nilai tertinggi ketiga di Kyoto. Berdiri di samping mereka, Johang menyarankan agar putri Ma Jenny bergabung dengan Dewan Mahasiswa. Dia berjanji untuk secara pribadi membinanya sebagai pemimpin masa depan. Ma Jenny setuju dan meminta Johang untuk menjaga putrinya dengan baik. Yang itu dijawab oleh Johang bahwa dia akan menjaga setiap siswa yang memiliki potensi jenius. Di arena, para siswa berspekulasi tentang siapa yang akan menjadi raja baru, dengan sebagian besar menganggap 2 siswa baru terbaik, yaitu Lim Moyu dan Mi Wei, putri Ma Jenny, sebagai kandidat utamanya. Seorang siswa berpendapat bahwa Lim Moyu adalah favorit yang jelas karena tingkat biologisnya sudah berada di tingkat 5 biasa. Namun, siswa lain menunjukkan bahwa meskipun nilai Mi Wei sedikit lebih rendah, dia berhasil menyatu dengan gen kucing bayangan selama musim panas. Jadi, kekuatan tempurnya yang sebenarnya mungkin tidak kurang dari Lim Moyu. Siswa ketiga menolak ini. Dia percaya bahwa penyatuannya hanya sebagian dan peningkatan kekuatannya terbatas. Perdebatan mereka terhenti ketika suara Liu Chuanwu menggema, menyatakan bahwa baik Lim Moyu maupun Mi Wei tidak akan menjadi raja baru. Saat yang lain melihat dengan terkejut, Liu Chuanwu melanjutkan dengan seringai percaya diri, menyatakan bahwa raja baru yang sebenarnya adalah anggota Tian Range, yaitu Lin Jijin. Ma Jenny langsung membalas dengan marah.
mempertanyakan bagaimana itu mungkin terjadi. Dia menunjukkan bahwa data tes fisik Lin Jijin bahkan tidak menempatkan di 10 besar. Dia mencemooh gagasan itu, menuduh Liu Chuanwu membual tanpa dasar. Liu Chuanwu dengan tenang bertanya, jika Ma Jenny tidak mempercayainya, dia menantangnya untuk bertaruh. Dengan marah, Ma Jenny langsung menerimanya, berteriak bahwa dia tidak takut dengan tantangannya. Mereka pun setuju untuk bertaruh 100 kredit sekolah dan Ma Jenny memperingatkan Liu Chuanwu untuk tidak mengingkari janjinya. Mendengar tantangan itu, Liu Chuanwu mengajak staf lain untuk bertaruh termasuk pada mantan istrinya. Dia bertanya kepadanya, apakah dia bersedia bertaruh 1000 kredit. Dan Ma Dongji setuju tanpa protes. Melihat ini Ma Jenny menjadi curiga. Dia bertanya-tanya bagaimana lelaki tua itu bisa begitu percaya diri. Atau jangan-jangan dia mencoba membuat Li Moyu mengalah dalam pertandingan. Dia segera menepis pikiran itu. Mengingat puterinya sendiri juga ikut berkompetisi, wajahnya meringis marah saat dia mencoba memahami strategi Liu Chuanwu. Sebuah pikiran terakhir yang meresahkan terlintas di benaknya. Apa mungkin Lin Jijin benar-benar akan menjadi raja baru? Dia segera menepis lagi gagasan itu sebagai hal yang mustahil. Kemudian sosok berbaju cyborg yang merupakan dekan Akademi Mekanik mendekatinya dan berkata, pencetak skor tertinggi provinsi, Lin Jijin, bukankah awalnya adalah muridmu di Akademi Evolusi? Apa kau tidak kesal karena Liu Chuanwu merebutnya? Ma Jenny menjawab dengan acuh tak acuh, menyatakan bahwa akademinya memiliki banyak murid seperti itu. Dekan cyborg itu tersenyum penuh arti. Dia menunjukkan bahwa dia juga mendengar bahwa Ma Jenny juga merebut 3 siswa senior dari Tianrange, menunjukkan bahwa klaimnya yang tidak peduli hanyalah kedok untuk rencana balas dendamnya. Sementara itu di balkon, Liu Chuanwu dengan gembira memikirkan taruhan. Dia menghitung bahwa dengan 9 orang bertaruh 100 kredit dan 1 orang bertaruh 1000 kredit, dia akan segera mendapatkan keuntungan besar. Saat para dosen menyaksikan, pertunjukan pun akhirnya dimulai. Kerumunan besar mahasiswa biasa bergegas ke panggung utama, meneriakan niat mereka untuk mengalahkan kelas jenius. Suasana kala itu berubah menjadi perkelahian yang kacau. Sementara Lin Jijin berdiri terpisah, dia dengan tenang mengamati mereka. Dalam hati dia mencatat bahwa banyak siswa kelas jenius lebih mengandalkan skor kompabilitas pusigen daripada kemampuan alami. Tiba-tiba, Lin Jijin terkejut ketika atribut persepsi bahaya aktif. Itu memungkinkannya untuk melihat tingkat kekuatan para siswa. Dia menilai bahwa ada 2 siswa terkuat yaitu Li Moyu dan Mi Wei. Keduanya berada di tingkat 5 biasa, sementara 10 anggota teratas kelas jenius lainnya setidaknya berada di tingkat 4 biasa. Setelah bentrokan awal, para siswa biasa bersorak karena telah mengalahkan beberapa anggota kelas jenius yang sekarang tergeletak di lantai. Seorang siswa berteriak bahwa kelas jenius ternyata tidak sekuat yang dibayangkan. Didorong oleh keberhasilan mereka, para siswa biasa yang tersisa terus menyerbu maju. Mereka berteriak kepada anggota kelas jenius yang masih berada di tribun untuk turun dan bertarung dengan mereka. Sebagai tanggapan, seorang siswa yang berbadan besar dan berotot dengan rambut putih melompat turun. Dia mendarat dengan kuat di atas panggung. Dengan arogan, dia menyuruh massa untuk menyerangnya agar dia bisa membuat mereka mengerti betapa lemahnya mereka. Para siswa biasa tidak ragu-ragu dan menyerangnya secara bersamaan, berteriak bahwa dengan jumlah mereka dapat mengalahkannya jika masing-masing berhasil melayangkan 1 pukulan. Namun, siswa berotot itu membalas serangan mereka dengan 1 sapuan tendangan yang kuat. Serangan itu membuat gelombang siswa terlempar ke belakang, membuat mereka semua pingsan saat jatuh ke lantai. Siswa berotot itu berkomentar bahwa semut akan selalu menjadi semut berapapun jumlahnya. Sampai kapanpun mereka tidak dapat mengalahkan seekor gajah. Siswa biasa yang tersisa hanya dia membeku karena takut. Mereka menoleh ke Lin Jijin dan berseru bahwa lawan mereka terlalu sombong karena menyebut mereka semut dan mendesak Lin Jijin untuk mengalahkannya. Mendengar ini, Lin Jijin dengan tenang berjalan maju menuju panggung dan menyatakan bahwa karena keadaan sudah sampai seperti ini, dia akan menerimanya. Dengan tenang dia melangkah ke panggung dengan tangan di sakunya, sementara lawannya mendarat dengan kuat di depannya, hingga membuat tanah pijakannya retak. Dia mengungkapkan kegembiraannya, menyatakan bahwa dia telah menunggu untuk melawan peraih nilai tertinggi dari Provinsi Nanjing. Siswa itu memperkenalkan dirinya dengan penuh antusias sebagai Liu Qi,
pencetak skor tertinggi dari distrik Yantian. Dia dengan bangga menyebutkan kemampuan fisiknya sendiri, lari 100 meter dalam 5,69 detik, lompatan vertikal 4,52 meter, dan angkat beban satu tangan seberat 1.150 kg. Kemudian dengan angkuh dia meminta Lin Jijin untuk mengumumkan data tes fisiknya sendiri. Lin Jijin dengan tenang mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu repot-repot menjelaskan karena dia akan segera merasakannya sendiri. Sebelum Liu Qi dapat bereaksi, Lin Jijin melepaskan satu tendangan cepat yang membuat siswa berotot itu terlempar ke belakang panggung. Liu Qi benar-benar jatuh ke tanah dan pingsan seketika. Di sekitar panggung, siswa kelas biasa bersorak gembira atas kemenangan Lin Jijin. Sementara di balkon penonton, para anggota fakultas terkejut. Awalnya mereka mengharapkan pertarungan sengit, tetapi malah menyaksikan kemenangan instan dari kekuatan yang luar biasa. Mereka bertanya-tanya tentang kekuatan sejati Lin Jijin, mencatat bahwa meskipun penampilannya lembut, rupanya dia kejam juga. Sebelum sorak-sorai mereda, penantang lain melompat ke atas panggung. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Lu Yongjian, pencetak skor tertinggi dari Provinsi Jiangsu. Saat dia mulai berkhotbah, pidatonya terputus ketika Lin Jijin menyambutnya dengan serangan lutut yang kuat ke tubuhnya, sehingga itu langsung mengakhiri pertandingan seketika. Berdiri di atas lawannya, Lin Jijin menatap siswa kelas jenius yang tersisa sembari berkata, kemenangan ini menunjukkan bahwa kelas biasa juga memiliki jeniusnya sendiri. Dominasinya memicu para penonton untuk meneriaki nama Li Moyu dan Mi Wei. Mereka berdua diminta untuk naik ke atas panggung sebelum gelar raja baru direbut oleh siswa biasa. Sebagai tanggapan, seorang gadis dengan telinga seperti kucing mendarat di panggung. Siswa kelas jenius mengenalinya dan bersorak agar Nona Mi Wei mengalahkannya. Sementara dari kerumunan, siswa kelas biasa meneriakan dukungan mereka untuk Lin Jijin, menyuruhnya untuk tidak menahan diri hanya karena gadis itu cantik. Saat menghadapi lawan barunya, Lin Jijin berpikir bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk mengamati seorang pusigen dari dekat. Pertarungan dimulai saat Mi Wei menyerang Lin Jijin dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dia melanjutkan dengan tendangan tinggi yang kuat. Tetapi Lin Jijin dengan mudah menghindar dengan mencondongkan tubuh ke belakang. Jijin bertanya-tanya apakah kelincahannya berasal dari pusigen. Sementara Mi Wei terkejut bahwa Jijin bisa menghindari serangannya dengan begitu mudah. Menyadari perbedaan kemampuan yang sangat besar di antara mereka, wanita itu tahu bahwa melanjutkan serangan biasa tidak akan ada gunanya. Dia dengan anggun melompat mundur untuk menjauhkan diri darinya. Dia menatap Lin Jijin dengan serius dan meminta waktunya setengah menit, menjelaskan bahwa dia membutuhkan waktu untuk mengaktifkan gen kucing bayangan sebelum mereka benar-benar berkelahi. Namun Lin Jijin tidak terpengaruh. Dengan tenang dia menyetujuinya. Dia berpikir bahwa ini adalah kesempatan langka untuk menyaksikan aktivasi gen secara langsung. Saat dia bersiap, wanita itu mengalami transformasi dramatis. Berjongkok dengan keempat kakinya seperti orang kesurupan. Ekor berbulu panjang tumbuh dari punggungnya, dan kuku jarinya memanjang menjadi cakar tajam yang siap mengoyak sempak Lin Jijin. Menyaksikan dari tribun, para dosen terkesan termasuk ayahnya yaitu Ma Jenny. Salah satu dari mereka berkomentar kepada Ma Jenny tentang integrasi gen putrinya yang luar biasa, sekaligus memuji bakatnya. Ma Jenny dengan bangga setuju, menyatakan bahwa bakatnya bahkan melampaui peraih nilai tertinggi dari provinsi lain. Namun, ekspresinya berubah menjadi khawatir. Dia khawatir karena pusi yang dilakukannya saat ini telah memaksakan tubuhnya dan dapat menyebabkan reaksi negatif. Dia menghela napas, mencatat bahwa dia tetap keras kepala seperti biasanya. Setelah transformasinya selesai, Mi Wei menerjang Lin Jijin, berteriak bahwa dia terlalu sombong karena terus menunggunya. Dia menyatakan bahwa Lin Jijin akan membayar harganya dan menyerang dengan keganasan yang baru. Dia melayangkan tendangan kuat yang nyaris berhasil dihindari Lin Jijin. Saat menghindar, Jijin menganalisis kekuatan barunya, mencatat bahwa kekuatannya melonjak dari tingkat 5 biasa menjadi hampir tingkat 6 biasa. Mi Wei terkejut bahwa bahkan dengan kekuatan yang ditingkatkan, dia masih tidak bisa mengenai sasaran. Dia melepaskan rentetan serangan cakar dan tendangan yang ganas. Tetapi Lin Jijin dengan mudah menghindari setiap serangan dengan gerakan yang luas. Setelah mengamatinya, ekspresi Lin Jijin berubah serius. Dikelilingi aura biru,
Dia berpikir bahwa dia telah mengumpulkan cukup data tentang penggabung gen kucing bayangan. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi dan bersiap untuk melakukan serangan balik. Saat wanita itu menerjang maju, Lin Jijin membalasnya dengan satu pukulan dahsyat tepat ke wajahnya tanpa peduli. Kekuatannya sangat besar, hingga membuat Miwei terlempar jauh ke belakang dan jatuh keras menimpa siswa yang menonton. Saat dia terlentang di lantai, siswa-siswa lain berkumpul di sekitarnya. Mereka berkomentar dengan tidak percaya. Salah satu dari mereka berbisik bahwa wajah cantiknya sekarang bengkak seperti orang yang tersengat tawon. Karena malu, Miwei duduk sembari menangis dan menutupi wajahnya yang kesakitan. Ayahnya yang panik segera datang. Dia bergegas turun dari tribun untuk menghiburnya. Dia kemudian menoleh ke Lin Jijin. Dengan marah dia bertanya, "Bukankah kau seorang pria? Mengapa kau memukul seorang gadis begitu keras?" Lin Jijin dengan tenang menjawab bahwa dalam perjalanan evolusi, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Yang ada hanya antara yang kuat dan yang lemah. Dari kerumunan, Li Moyu setuju dengan pendapatnya. Dia menyatakan bahwa kekuatan adalah segalanya. Melihat kesempatannya, dia melompat dramatis dari tribun ke atas panggung dan mendarat dengan benturan yang kuat. Para siswa kelas jenius bersorak gembira, menyebutnya sebagai satu-satunya harapan mereka untuk membalas dendam atas kekalahan Miwei. Li Moyu berbicara kepada Lin Jijin, mengakui bahwa dia sangat terampil dalam menyembunyikan kekuatannya. Berpura-pura menjadi orang biasa hanya untuk mengungkapkan dirinya sebagai juara provinsi. Dengan seringai jahat, dia menyatakan bahwa Lin Jijin bukan satu-satunya yang bisa menahan kekuatan. Setelah menyatakan itu, dia melepaskan kekuatannya dan tubuhnya mulai berubah. Aura yang kuat mengelilinginya saat tubuhnya lebih besar dan lebih berotot. Para dosen di balkon terkejut menyadari bahwa ternyata Li Moyu juga seorang pusigen. Dengan teknik mesin mengidentifikasi bahwa gen tersebut adalah gen kera raksasa bermata iblis, yang itu membutuhkan kekuatan fisik luar biasa untuk menyatukannya. Tekanan biologisnya melonjak ke tingkat 6 biasa. Saat transformasinya selesai, Liu Chuanwu membeku ketakutan, menyadari bahwa dia akan kehilangan taruhannya sebesar 900 kredit sekolah senilai 19 juta yen. Adegan kemudian berpindah ke lokasi terpisah, di mana Wang Su dan Lu Geng diberi misi oleh siswa lain. Mereka diberi perintah untuk mengambil benih iblis tingkat tinggi dari taman terdekat dan harus membuat Li Moyu memakannya. Lu Geng khawatir tentang resiko karena sudah menargetkan seseorang dari keluarga Li yang kuat. Namun atasan mereka meyakinkan mereka bahwa organisasi mereka jauh lebih kuat dan dapat dengan mudah menghancurkan keluarga Li. Ketika ditanya apakah mereka akan menjalankan misi itu, Wang Su yang pasrah hanya mengatakan kepada Lu Geng bahwa mereka tidak punya pilihan lain.